ya. Jadi dari total 1.300 ya, 1.300-an. Saya hadir 715, 716 dari semester 2 dan semester 6. Baik, kita mulai Bapak Ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mati Bapak Rektor Yayasan Syekh Nurjati Cirebon, Bapak Profesor Dr. Anjilani beserta jajaran Wakil Rektor. Kemudian yang saya hormati Bapak Dekan FIPK Bapak Dr. Saifuddin MAG beserta jajaran Wakil Dekannya. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Anjilani selaku Ketua Jurusan Program Studi Pendidikan Jarak Jauh PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon dan rekan-rekan mahasiswa PJJ PAI Syekh Nurjati Cirebon semester 2 dan semester 6. Mohon maaf Pak, kurang kedengaran Pak. Cair Pak. Suaranya kurang jelas Pak. Cek. Cek Bapak Ibu bisa mendengar suara saya dengan jelas? Sudah jelas Pak Zaki, mungkin sinyalnya teman-teman. Sudah Pak. Putus Pak. Suaranya kecil Pak. Sudah jelas cuma volumenya kurang Pak. Suaranya dengar tapi nggak jelas. Ini lagi banyak petir Pak. Kurang dekat nih. Sudah yang ngomong satu aja. Kurang nyaring Pak suaranya. Iya, kurang nyaring. Nyaring. Sudah nyaring. Bagus sudah, bagus Pak. Oke. Bapak Ibu semua, sekarang bagaimana suara saya? Apakah sudah jelas? Jelas Pak, jelas. Jelas Pak. Baik, Bapak Ibu semua, terima kasih atas waktu dan ini ya Bapak Ibu, terima kasih atas waktu yang sudah Bapak Ibu semua luangkan untuk mengikuti rapat evaluasi proses pembelajaran dan persiapan perkuliahan yang sebentar lagi akan kita laksanakan. Kami tahu Bapak Ibu semua sibuk dan ini ada yang sambil nyupir juga, ini saking sibuknya mahasiswa PJJ. Nggak apa-apa Pak Saifuddin. Ya, nggak apa-apa. Oke, Bapak Ibu semua, pada sore hari ini kita akan melakukan diskusi ya Bapak Ibu semua. Ada beberapa hal yang akan kita sampaikan Bapak Ibu semua terkait dengan proses pembelajaran yang akan kita laksanakan, sekaligus evaluasi proses pembelajaran yang kemarin ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semua, pada sore hari ini kita akan mendengarkan arahan dari Bapak Kasur, yang Dr. Muhammad Ali, dan kemudian nanti akan kita lanjutkan dengan sesi diskusi tanya jawab, nanti yang akan direspon oleh kami dari PJJ dan mungkin dari HMI. Baik Bapak Ibu semua, supaya mendapatkan keberkahan, mari kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya banggakan Paris Tulisan, PJSKI, Pak Zaki, Pak Muhammad, teman-teman akademi, ketua kelas dan semua mahasiswa PJJ PAI yang saya banggakan. Alhamdulillah pada sore kali ini kita bisa bertatap maya untuk sedikit berdiskusi ya. Dan tentunya ketika ada beberapa hal bisa ditanyakan.
Yang pertama itu tentang perkuliahan. Bahwa perkuliahan kita akan dimulai Jumat ini ya. Maka konsepnya itu sama ya. Tentunya yang pertama tetap harus dilaksanakan. Kemudian skor akan membutuhkan materi tugas ya. Diharapkan 500 ini nanti kita akan menggunakan Discord, ada gunung kecil, nanti maka disini perlu fungsi teman-teman yang bisa memberikan informasi yang sangat penting ya, memberikan pengayaan tentang pengetahuan dan informasi. Kemarin 2 hari yang lebih fleksibel ya. Jadi modul atau pedoman penggunaan portal tapi untuk saat ini kita masih menggunakan portal akademik, masih menggunakan fitur yang sekarang saat ini yang sudah ditunjuk oleh P2P. Yang dari koperasi silahkan nanti akan
kalau mau beli di yang lain silahkan, tetapi BMP ya, modul itu tetap silahkan beli di kampus gitu ya. Silakan beli di kampus karena kalian kuliah di sini masa belinya di yang lain. Ketika beli di yang lain, nanti ketika ada masalah living cost ataupun masalah pencairan buku yang lain, jika kalian tetap begitu ya silakan minta tolongnya kepada yang lain gitu ya, tidak usah ke kampus gitu. Itu yang sangat perlu diperhatikan karena kemarin itu sangat wanti-wanti sekali pertemuan dari pimpinan pusat lalu dari BPK, sehingga kami kena disemprot lagi tentang evaluasi ya, evaluasi penggunaan anggaran. Tetapi kalau di di kampus kan rektorat secara keseluruhan atau fakultas secara keseluruhan. Kalau untuk kemahasiswaan kan itu tidak ada link, makanya kemarin kami berinisiatif karena di awal-awal sudah ada indikasi harus buku harus dibelanjakan untuk buku. Jadi khawatirnya nanti ketika ada temuan satu atau dua orang akan mengebet ke yang lain. Itu yang kami khawatirkan ya. Jadi silahkan saja teman-teman berkreasi lah. Lalu yang kedua itu tentang IPS atau IPK. Itu harus ada peningkatan, gitu ya. Harus ada peningkatan dari semester sekarang untuk semester berikutnya. Ini karena sudah diwanti-wanti, kemarin juga ditanya sama PPK berapa IPK mahasiswa semester 1 rata-rata. Ada nggak yang di bawah standar? Standar LPDP, bukan LPDP, bidik misi. Ternyata datanya masih ada ya. Jadi ketika masih ada data di bawah standar bidik misi itu 2,75, maka ini menjadi warning bagi kita sekalian ya. Bagi kita sekalian, kalau untuk semester 1 ke semester 2 itu masih ada toleransi ya, tapi ketika sudah di semester 3 ke atas ya ada peningkatan, maka ini akan menjadi bumerang bagi mahasiswa itu sendiri. Walaupun sebenarnya ini masih perdebatan di tingkat pimpinan, karena pimpinan kalau sudah mendapat beasiswa ya lebih baik dilanjutkan. Tapi beda lagi dengan Irjen dan BPK, ini tidak sesuai dengan ketentuan, maka harus diberhentikan dan harus mengembalikan kalau memang mau mundur. Itu jadi semacam itu. Ini antara aturan dengan kebijakan, gitu ya. Jadi teman-teman semua harus memahami itu. Dan saya yakin kalau operator sekolah ataupun yang lain yang biasa menangani keuangan itu pasti sudah paham tentang itu ya. Yang terpenting di sini menjaga kekompakan di kelas masing-masing, dapat menjaga IPS ya, indeks prestasi semester, dan IPK ya, indeks prestasi kumulatif antara semester 1 dan semester 2. Ini sangat penting sekali karena patokannya di situ. Makanya ketika di asesmen di akhir ada UAS, UTS, tolong teman-teman semua tertib ya. Ketika disuruh melakukan A ya maka oleh tutor ya harus ikuti saja. Jangan membangkang. Kadang kalau membangkang maka tutor juga biasanya ngasih kecil ya. Apalagi itu arahan dari Pak Jen ya di pimpinan pusat. Kalau UT itu banyak nilai yang D dan E. Coba teman-teman bisa nanya lah ke teman-teman yang kuliah di UT, ada D, ada C juga itu paling bagus gitu ya. Paling bagus. Kalau dapat B itu mahasiswa yang paling rajin sekali kalau di UT. Tuh.
Untuk itu saya tetap mengimbau di sini kepada teman-teman semua agar menjaga kekompakan, tetap belajar, walaupun tetap mengajar ya, tetap mengajar. Ini sangat penting untuk menjaga ritme evaluasi ya, karena di sini ada ritme evaluasi dari semester ke semester. Baik itu evaluasi akademiknya maupun non akademiknya. Ini tentunya sangat-sangat dijaga oleh teman-teman semua ya. Kalau tidak, ketika ada temuan ya, karena itu sudah biasanya Irjen minta data dan lain sebagainya, kami akan kasih gitu sesuai dengan permintaan mereka. Kalau tidak dikasih, maka akan menjadi berat lagi gitu ya. Ini yang sangat penting sekali bagi teman-teman semua, dan atas arahan rektor memang kemarin ada beberapa hal teknis karena ada Bu Jubir dan Pak Kasubdit datang, sehingga kami dipending ke Jakarta untuk mengurus pencairan yang semester 2 atau semester 1 ya. Walaupun untuk semester 2 ajuannya sudah diajukan, tetapi yang semester 1 kan belum cair, maka ini perlu diurus. Dan tentunya kami juga perlu support sistem dari pimpinan ya, dari Pak Rektor, Pak Dekan. Ini sangat penting sekali, dan teman-teman juga jangan mengira kami itu leha-leha ya atau diam saja, karena kami juga di sini tim hanya 3, saya, Mas Syaki dan Mas Selamat. Jadi mengerjakan 3.352 ya, 52 mahasiswa secara administratif. Saya juga agak di Mas Slamet itu saya sering ngomong, dan kalau ada apa-apa ya saya bantu juga untuk mengerjakan sesuatu. Teman-teman kalau tahu pekerjaan di Mas Slamet, di kami, setiap ajuan itu hasil scan tanda tangan prodi dan tanda tangan penasihat akademik itu harus dicantumin satu-satu. Itu ada 2 tanda tangan, harusnya ada 3. Kami minta keringanan 3, itu satunya mahasiswa. Kalau mahasiswa ada tanda tangan lagi, itu harus kami masukkan tanda tangan scan itu 3 kali. Ini pekerjaan yang sangat rumit. Itu hanya untuk pengajuan saja per triwulan, belum yang lainnya, gitu ya. Belum yang lainnya. Ini jadi tolong teman-teman juga kalau berkomentar di WA grup ataupun apa ya, bisa saling menjaga ya, menjaga hati nurani masing-masing, gitu ya. Karena ada batasnya, gitu ya. Lalu nanti tanggal 29 katanya dari Lampung ada yang mau ke sini, silahkan ya, kami menunggu teman-teman dari Lampung, mungkin dari Majap, katanya ada 25 atau 50 orang yang akan datang ke PJJ. Mudah-mudahan di bulan 5 juga ketika LMS sudah ready ya, sudah eksis, kantor kami juga akan pindah di sebelah ya, T8, di mana itu peruntukannya memang untuk gedung cyber. Jadi nanti teman-teman kalau ke Cirebon yang tadinya di gedung cyber dekat masjid, maka ini akan pindah ke gedung cyber yang dekat GSP gitu ya, dekat GSP. Dan doakan kami juga agar tetap sehat sehingga bisa membantu teman-teman semua hal-hal yang sangat urgent ya, yang sangat urgent dalam proses pembelajaran atau pencairan atau hal-hal yang lain. Tim yang dibentuk oleh Pak Rektor juga sudah membentuk konten kreator atau video-video pembelajaran walaupun baru menggagas. Karena kalau kami akan sulit secara administratif, penerimaan mahasiswa baru di PJJ hanya 3 orang, keuangan di PJJ, administrasi akademik di PJJ,
administrasi keuangan PJJ ini satu berbanding 1.100 ya, 1.100 jadi membanding. Dan ini perlu teman-teman pahami, itu Mas Slamet sering sakit-sakitan, pajak juga. Betul. Jadi karena hal sepele yang harus dikerjakan tetapi tidak kelar-kelar, lalu pimpinan juga harus menuntut, di pusat juga harus menuntut, mahasiswa juga menuntut. Gitu. Jadi banyak hal sebenarnya kalau kita bisa berkomunikasi atau bersinergi itu akan lebih mudah, gitu ya, akan lebih mudah. Jadi tolong teman-teman bisa berkomunikasi dengan saya, dengan Mas Jaki, dengan Mas Slamet, jangan sampai menemukan hal-hal yang kadang saya juga emosi dengan kalimat-kalimat, walaupun mungkin tujuannya baik, tetapi ada kalimat yang kalau di WA karena terpenggal, itu ya, sehingga ini mahasiswa maunya apa, gitu kan. Jadi kalau memang sudah tidak mau jadi mahasiswa lagi, ya alhamdulillah kami coret saja, kami ajukan, gitu kan. Dan itu juga banyak yang minta, gitu ya. Jadi hal-hal semacam itu yang kecil, tolong komunikasikan dengan baik, gitu ya, komunikasikan dengan baik. Ada cara yang lebih elegan, teman-teman semua itu kan guru, gitu ya. Jadi hal yang kecil bisa diperkecil, yang besar bisa diperkecil lagi, sehingga itu tidak akan jadi problem. Justru kita bisa saling bahu-membahu ya. Saya di Prodi berharap teman-teman itu selesai secara bersama ya, selesai secara bersama. Ini semester 6, harapan kami itu di semester depan itu semester 7 ya, sudah ada proposal. Nanti penasehat akademik atau pembimbing skripsi akan kami buatkan supaya lebih memacu proses penyusunan skripsi atau laporan atau pilot project. Silakan nanti pilihannya tergantung mahasiswa. Nanti dosen akan membimbing ya, dosen akan membimbing. Dan untuk pembimbing KKN dan PPL itu Wadek 1 dan Wadek 3 ya. Nanti untuk semester 6 gitu. Jadi silakan nanti bisa menghubungi Atika ya, Atika sama Buria, Propria. Jadi Wadek 1 dan Wadek 3 ini sangat penting sekali karena teman-teman harus mendapatkan arahan bagaimana cara KKN online, gitu ya. KKN online, laporannya online seperti apa. Ini hampir sama dengan di PPG ya. Kalau teman-teman mengalami PPG itu lebih mudah ya, lebih mudah. Dan nanti mungkin minggu depan atau mungkin hari Jumat saya akan share draft MOU ya. Draft MOU itu nanti tolong teman-teman semua bisa menandatangani pimpinannya masing-masing. Nanti kami di Prodi akan tanda tangan di PDF. Baru setelah itu kami akan share. Silakan teman-teman nanti robah ininya ya, robah tanggalnya, robah logonya, karena di situ harus ada logo YIN atau logo WIN dengan logo sekolah atau madrasah atau pondok pesantren ya. Target kami itu seluruh Indonesia bisa kumpul di bulan 3 ya, selesai di bulan 3 itu, sehingga ini bisa mengangkat akreditasi kita bahwa kita ada MOU dan MOA yang ditandatangani oleh sekolah dan kandepan di tiap kabupaten masing-masing ya. Jadi kami minta kerjasamanya, dan tentunya ini sangat penting sekali untuk akreditasi karena kami sedang mengajukan akreditasi agar akreditasinya mudah-mudahan bisa unggul, minimal baik ya.
Ini yang sangat penting dan kembali lagi ke proses pembelajaran. Tolong nanti apa-apa yang ditugaskan oleh tutor itu harus dikerjakan. Nanti administratif yang berkaitan dengan PJJ itu juga harus dikerjakan. Jika ada yang butuh surat keterangan, waktu lalu ada yang minta ya. Nanti biasanya surat keterangan itu 1 tahun sekali, tetapi ada yang minta per semester ya. Nanti silakan bisa menghubungi Pak Jaki, gitu ya. Bisa menghubungi Pak Jaki atau boleh saya. Kalau Mas Slamet ini lagi sibuk juga, karena ini LPJ kemarin DP, IT, lalu yang lainnya belum kelar, ya. Yang lainnya belum kelar. Saya juga lagi menunggu anggaran yang untuk beli aplikasi untuk menunjang proses pembelajaran bagi dosen dan untuk kreator. Ini sangat luar biasa, belum berkomunikasi dengan teman-teman di pusat sini dan mempersiapkan banyak kebutuhan yang belum terjamah oleh kami. Ya. Maka untuk itu tolong kami minta teman-teman itu bisa mensupport ya, semua mahasiswa bisa mensupport hal ini karena ini untuk kebaikan kalian juga, kalau tidak maka akan berimbas pada kalian semua juga gitu ya. Ini jadi satu hal yang perlu saya wanti-wanti, kalau ada hal-hal tertentu tolong jangan ngomong ke kita gitu ya. Karena kemarin juga Pak Subdit itu negur lagi, ada yang laporan gitu ya, ada yang laporan begini paling ya, kata saya tidak paham itu dari mahasiswa wilayah mana. Nah, ada dalam proses pembelajaran memang ada dosen yang masih nilai kurang bagus, tapi mahasiswanya protes gitu ya. Jadi suara-suara itu sampai masuk ke pusat juga. Jadi tolong itu hal-hal yang kecil ya, apabila dikomunikasikan itu sebenarnya bisa memberikan solusi ya. Silaturahmi, komunikasi itu sangat penting sekali, sangat penting sekali. Oke, mungkin itu saja Pak Jaki, kita bisa berdiskusi apa-apa yang perlu disiapkan untuk semester ini. Sebab kalau LMS teman-teman semua sudah hafal semua, terkecuali nanti untuk LMS replacement itu untuk dosen-dosen yang baru atau dosen-dosen yang lama tapi yang sudah senior. Karena daya ingatnya biasanya agak ini ya, agak lambat. Kalau yang junior itu saya yakin itu gampang. Oke, saya kembalikan lagi ke Pak Zaki. Silakan Pak Zaki. Baik, terima kasih banyak. Ini ya, ini kita belum mulai sudah ada yang kasih. Mengingatkan istilah ke pihak PJJ ya. Bapak Ibu semua, mungkin saya tambahin sedikit Pak ya. Kalau Bapak Ibu semua bisa Bapak Ibu semua pokoknya baik Pak. Semua ya, intinya komunikasikan ya, Bapak Ibu semua komunikasikan terkait dengan proses pembelajaran, pencairan, semuanya tolong dikomunikasikan dulu ke kami. Tidak hanya mendengar dari teman-teman yang lain, kemudian interpretasi sendiri, kemudian menjudge sendiri. Jadi Bapak Ibu silahkan komunikasikan ke HMJ, saya terkait dengan proses pembelajaran dan proses pencairan dan terkait semua yang terkait dengan PJJ Bapak Ibu semua. Insya Allah kami di sini akan membantu Bapak Ibu semua membantu menyelesaikan problem terkait dengan proses pembelajaran yang ada. Namun Bapak Ibu semua perlu diingatkan kembali bahwa terkait dengan nilai Bapak Ibu semua mohon untuk penilaian
Bapak Ibu semua sudah bisa memperkirakan ya, Bapak Ibu semua memperkirakan IPS atau indeks prestasi setiap semesternya itu berapa, dan itu nanti akan menjadi acuan. Karena kita berkali-kali selalu bertanya bagaimana proses yang ada di PJJ ya, Bapak Ibu mohon maaf kemarin itu ada beberapa mahasiswa yang dia tidak mengikuti mata kuliah, dia tidak mengikuti pelajaran, tapi tiba-tiba minta nilai. Yang begini-begini Bapak Ibu, mohon maaf karena sekali lagi ini perkuliahan, semua prosesnya ada, Bapak Ibu tidak boleh sekonyong-konyong datang minta nilai tanpa melakukan proses perkuliahan. Mungkin tidak banyak, tapi Bapak Ibu ada yang begitu Bapak Ibu. Dan saya beberapa, dan nggak satu ya, banyak, dan bukan banyak ya, beberapa lah. Beberapa, kalau dihitung dengan jumlah mahasiswanya masih sedikit ya. Cuman ini menjadi catatan saya pribadi di PJJ, kok ada yang model begini di mahasiswa kita itu. Yang tidak pernah ikut kuliah, yang ketika dosennya ditanya juga, anak ini atau mahasiswa ini nggak pernah ikut kuliah, tapi tiba-tiba minta nilainya dimasukkan, minta nilainya diperiksa. Bapak Ibu, kalau seperti ini akan membuat susah bukan cuma mahasiswa, kami juga akan mengalami kesulitan karena biasanya dosen yang tersebut, tutor tersebut tidak mau memberikan nilai dan begitu perkuliahan. Jika kita mau memberikan nilai, dan kemudian tutor yang bersangkutan tahu, itu kan kredibilitas kita di kampus juga jadi pertanyaan dosen-dosen tersebut ya, karena sebagiannya itu adalah dari luar, dari kampus lain. Jadi itu membuat nama kita jelek di mata teman-teman tutor yang berasal dari kampus lain. Jadi mohon tidak terjadi lagi seperti ini. Harap yang tadi dikatakan Pak Kajur, mohon kerjasamanya. Jadi di kelas Bapak Ibu silakan berdiskusi, silakan terkait dengan perkuliahan, proses pembelajaran. Kalau ada yang tidak bisa, Bapak Ibu bisa langsung sendiri, kemudian diskusi terkait dengan proses pembelajaran, tugas yang Bapak Ibu. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya kita akan buka sesi jawab Bapak Ibu. Sudah ada Pak Burhan Udin yang dari awal sebelum acara mulai sudah acungkan tangan. Ini acungkan tangannya Pak, memang karena dari awal pengen nanya apa kepencet ini Pak? Pak Burhanuddin. Halo, Burhanuddin. Kepencet kayaknya Pak itu. Iya Pak Burhanuddin. Ini benar mau nanya. Nah. Sepertinya kehadiran mungkin Pak, soalnya dari awal sebelum kita. Nah betul Pak, itu kepencet kayaknya itu. Kepencet terus pulang katanya. Bisa jadi Pak. Itu Pak. Pak Zaki juga pencet itu di mute. Mic-nya ke mute Pak Zaki. Mas Zaki, mic-nya Mas Zaki. Ya, oke. Ini itu Bakti ya, dan nanti Pak Mansur ya. Pak Amril Mansur, ini mau nyanyi atau mau nanya Pak? Mau menyampaikan sesuatu Pak kalau boleh. Baik ya Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dulu Pak Khairul Bakhtiar dulu Pak, gantian Pak. Pak Khairul Bakhtiar dulu. Pak Khairul Bakhtiar ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari semester 2 kelas A2 Pak. Mau tanya, tadi sempat dikirim di grup WA HMJ, NTB, NTB dan sekitarnya itu kayaknya SK sekaligus nama dosen oleh Bapak Kajur. Ada yang komen di sana, ternyata yang ada di Pak, yang ada di kertas itu isinya cuma kelas B saja. Sementara sebentar lagi kita mau masuk kuliah nih, dan kita bisa share langsung jadwalnya untuk jadwal untuk kelas A dan teman-teman yang lain biar di share seperti itu Pak. Itu saja Pak.
Apa yang Pak Baktir pun Ada di tadi Pak, ada di grup NTB itu tempat tadi Pak Kajur yang share nih itu. Nah, yang di dokumen itu cuma kelas B saja, sementara untuk kelas A dan C dan seterusnya itu belum ada. kelas A, C dan oh ya tadi saya sudah ngobrol dengan Pak Haji terkait dengan itu, mungkin sudah didiskusikan kami dengan Pak Haji. Nanti Pak Haji juga menambahkan. Baik, terima kasih Pak Baktiar. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Pak Mansur. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan sebenarnya adalah keluhan seperti yang lalu-lalu. Kesempatan kali ini saya cuma ingin menegaskan Pak bahwa di dalam proses pembelajaran itu harapan saya adalah dosen itu mengikuti aturan di kampus saja Pak. Jangan sampai dosen itu membuat aturan sendiri sehingga merugikan mahasiswa Pak. Itu yang masalah waktu. Misalnya dosen misalnya tidak memberikan tugas, misalnya waktu dia bikin aturan sendiri, misalnya cuma 1 jam, sementara yang lain bisa sampai 2 hari begitu Pak, atau 1 hari. Sementara dosen itu, nah kemudian kan kendala kita kan berbeda-beda Pak. Mungkin itu, tapi intinya adalah bahwa jangan sampai dosen itu bikin aturan sendiri sehingga merugikan mahasiswa. Sementara dosen yang lain loh sikap bijaksananya kok luas dan lain sebagainya. Sementara ada dosen tidak memberikan waktu yang panjang begitu di dalam melaksanakan tugas. Mungkin itu Pak. Mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan dosen yang tidak mengikuti aturan main ya Pak ya. Oke, baik, selanjutnya kita ke Abdul Hafid, Pak. Abdul Hafid, silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini off kamera karena lagi hujan deras, Pak. Jadi sinyal agak luplek. Sinyal hujan Pak ya, sinyalnya. Wah, iya sinyal. Kehujanan. Oke. Yang saya tanyakan itu Pak, mungkin maaf tadi saya telat masuk. Jadi yang saya tanyakan berkenaan penggunaan pembelian buku. Yang pertama itu. Yang kedua berkaitan dengan KKN yang disiapkan ke luar negeri, itu mungkin yang saya tanyakan. Ada suaranya Pak? Iya, ada. Terdengar jelas ya. Pak. Siap. Itu 2 pertanyaan yang saya tanyakan mungkin. Iya, baik. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, kita bahas dulu ya. Ada 3 penanya. Yang pertama Bapak Baktiar, terkait dengan jadwal ada beberapa yang kelasnya tidak muncul. Gitu. Yang kedua dari Pak Mansur, terkait dengan dosen yang tidak mengikuti aturan kampus. Bagaimana menyelesaikan masalah yang mungkin nggak 1-2 ya, ada beberapa dosen yang tutornya begini. Mungkin begini ya Bapak Ibu, bahasanya itu tutor ya. Bapak Ibu, bukan tutor ya, tutor yang seperti ini. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah dari Bapak Abdul Hafiz. Yang pertama terkait dengan buku, pembelian buku, ini bagaimana? Nah, ini kemudian yang kedua adalah terkait dengan KKN ke luar negeri. Itu Pak Kanjeng. Ya, oke. Terima kasih Pak Zaki. Yang pertama dari Pak Baktiar ya tentang jadwal. Memang di jadwal
ini kami juga masih ada revisi ya. Yang pertama ini ada beberapa gelar dosen juga yang belum tepat ya. Jadi kami perlu menyesuaikan. Yang kedua tentang waktu. Waktu itu ada bentrok ketika Jumat sama Jumat pada satu kelas yang sama dengan jam yang sama. Kalau untuk tutor sebenarnya enggak bentrok ya, atau sudah sesuai. Tetapi ketika mahasiswa yang masuk dengan jam yang sama berarti itu ada sedikit yang perlu disinkronkan. Lalu tadi juga memang di bahasa Inggris itu ada yang terhapus ya, B5 dengan B16. Jadi kami sudah perbaiki, hanya untuk waktu belum ya. Nanti waktu mungkin sebentar malam saya akan perbaiki sehingga besok itu sudah selesai ya. Karena ada target-target lain yang harus di-clearkan di PJJ PAI ini cukup banyak sekali. Berkaitan tadi untuk kelas, memang di tingkatan pertama itu kami menggunakan kelas namanya A, B, dan C, D. Yang angkatan kedua itu A 1 sampai A 40. Yang angkatan ketiga itu B 1 sampai B 30. Jadi nanti angkatan 2024 berarti C ya. Nah, angkatan C 1 sampai berapa? Target Pak Rektor pinginnya 2000 ya. 2000 mahasiswa PJJ, tapi ya nanti kita mudah-mudahan semuanya dikasih kesehatan ya. Teman-teman mahasiswa juga diberi kesehatan, diberi keberkahan sehingga bisa berpartisipasi untuk mensosialisasikan ini demi kebaikan teman-teman kita yang ada di daerah, itu saudara-saudara kita yang ada di daerah. Gitu ya. Amin, Pak. Oke, lalu yang kedua berkaitan dengan pertanyaan Pak Amrullah ya, memang kita itu perkuliahan di PJJ itu sifatnya kompleks ya, online dan fleksibel. Sebenarnya di prodi itu sudah mewanti-wanti besok kita akan ada pertemuan dengan tutor. Nanti kami akan ngomong lagi ya. Nanti kami akan ngomong lagi bahwa tugas itu maksimum itu 3 hari. Jadi kalau 3 hari ketika ada kerjaan numpuk, hari ini kan bisa mengerjakan 2 tugas, sehingga bisa ngupload langsung, mungkin yang satunya besok lagi gitu. Jadi kami sebenarnya di prodi sudah membuat satu deadline itu ya. Kalau ujian itu memang beda lagi. Kalau untuk tugas itu boleh 3 hari gitu ya, atau 4 hari, silakan gitu ya. Karena ini online dan fleksibel ya. Ketika ada dosen yang tidak ikut aturan, maka memang ini tugas kami ini untuk pemutuan. Makanya kami itu banyak dibebankan pada tugas-tugas administratif, sehingga pemutuan itu agak sedikit berkurang ya. Walaupun kami sebenarnya sudah melakukan teguran ketika dosen-dosen yang semacam itu, dan ada beberapa dosen yang melanggar, maka di semester ini tidak kami cantumkan, tidak kami jadwalkan gitu ya. Itu bagian dari punishment atau sanksi bagi dosen-dosen yang sulit diatur gitu ya, atau pengennya terserah sendiri saja ketika mengajar, padahal di sini ada aturan ketika model proses pembelajaran PJJ itu berbeda dengan model pembelajaran yang reguler. Nah, dosen yang tidak taat atau tidak pernah mengajar, kami sudah mengevaluasi, kami juga sudah melaporkan ke Pak Rektor. Nah, Pak Rektor juga sudah menginstruksikan agar dosen yang semacam itu tidak dijadwal, kalaupun dijadwal kelasnya diperkecil lagi
bagi misal satu kelas saja. Itu jadi ada kebijakan dari Pak Rektor sebagai bagian dari sanksi terhadap tutor atau dosen ya. Sebenarnya di PJJ itu ada dua istilah ya. Kalau dosen itu yang di Pomdes, kalau tutor itu ya yang membantu pada proses pembelajaran seperti saat ini. Dan di honor juga bahasanya bahasa tutor ya, bahasa tutor. Selanjutnya Pak Hafid ini berkaitan dengan pembelian buku. BMP buku materi pokok itu sebenarnya sangat penting ya. Dan untuk semester 2 itu, semester 1-2 itu sudah ada. Jadi silakan kalau ada uangnya, silakan langsung beli. Tetapi kalau belum ya nanti nunggu living dan buku cair ya, living cost cair. Itu silakan lalu belikan ya. Sehingga nanti akan ada rekam jejak digital ketika kami tanya, memang benar mahasiswa ini beli buku. Gitu. Nah kalau tidak ada rekam jejak digitalnya, maka kami akan membela seperti apa mahasiswa itu. Ya pasti kami menjawab apa adanya, gitu ya. Jadi kalau ada pertanyaan-pertanyaan konyol semacam itu kan itu nanti akan berimbas kepada mahasiswa karena audit itu biasa setengah habis akhir semester dan akhir tahun gitu ya. Itu ada audit. Gitu. Jadi audit administrasi, audit manajerial, dan audit keuangan. Ini yang perlu dipahami secara bersama. Silahkan teman-teman jika sudah beli modul, mau beli tambahan buku di luar, silahkan. Gitu ya. Tapi utamakan di kampus dulu, karena kalian kuliah di kampus. Gitu ya, kuliah di kampus. Nanti kalau ada masalah juga tanya kampus gitu. Maka untuk itu perlu sinergitas antara mahasiswa dan kampus juga kementerian gitu ya. Kalau saya cara pandangnya semacam itu. Berkaitan dengan KKN dan PPL luar negeri, memang kami sudah merapatkan dengan fakultas, LP2M, LPM, dan tim SPI ya, Satuan Pengawas Internal di kampus. Karena pembelian buku juga itu biasanya SPI itu selalu terjun, selalu mengawasi gitu ya, selalu meminta laporan. Berkaitan dengan KKN dan PPL itu nanti rancangannya bulan 6, bulan 7 ya. Tetapi untuk MKPPL-nya tetap berjalan atau dosen yang akan memberikan arahan-arahan serta konsepnya. Baru setelah itu nanti diimplementasikan ya pada bulan 6 harus sehingga nanti ketika bulan artinya maka cukup saya akhir semester kan Recording in progress. Bebas ya, open recruitment ya. Jadi itu ya. Dan ada juga keluhan dari dosen. Tuh yang perlu dipahami oleh kalian. Yang pertama itu kadang dosen ketika Zoom meeting itu kameranya di off semua. Ini. Jadi tolong nanti ketika ada pertemuan itu. Kata saya sesuai instruksi Pak Dirjen,
Dan Pak Direktur ya sudah di anu saja, absennya dikurangi, ya misal ada catatan tersendiri, ya jadi ketika dosen ngasih nilai kecil pun itu sudah berdasarkan dari rekam jejak digital yang ada di Zoom meeting atau di portal akademik itu. Kalau Pak pimpinan di pusat dan di sini menginginkan konsepnya nilai itu seperti UT. Kalau nilai seperti UT itu saya mengajar di UT 12 tahun. Sudah lama ya. Dan sekarang masih membimbing tesis teman-teman UT. Jadi itu banyakkan dari mereka nilainya D dan C. Gitu ya, D dan C. Jadi kami itu teman-teman tidak semacam itu ya, bisa menjaga IPK, bisa menjaga IPS ya, indeks prestasi mahasiswa. Terkecuali mahasiswanya yang betul-betul tidak rajin, dibantu sama temannya saja tapi tidak ngerti-ngerti gitu ya. Saya mendapatkan laporan dari beberapa kelas, Pak, kami bantu tapi ketika dihubungi orangnya, mahasiswanya tidak aktif-aktif. Ya sudah, kalau orang begitu tidak bisa dibantu lagi. Iya, sementara tidak enak di kelas tersebut, gitu ya. Jadi itu saya kembalikan lagi ke Pak Jaki. Pak Jaki, ini Pak Hajar. Untuk selanjutnya kita buka 3 orang lagi Pak ya menanya. Ya. Kita terus. Pak Tahmi. Pak Tahmi, kemudian Ibu Dini Widiati, Mbak Dini Widiati ya. Ibu Dini, Pak. Ibu Dini Widiati, kemudian Pak Yazid ya. Silakan Ibu Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari semester 6, Pak, mau saya masih terkendala dalam KRS, Pak. Jadi terkait KRS, kenapa KRS-nya? Saya belum bisa mengambil satu mata kuliah yang ilmu sejarah kalau salah, lupa lagi. Ilmu sejarah pendidikan Islam. Oh, iya itu Pak. Jadi SKS-nya hanya 16, tapi saya sudah mengisi forum yang disebar oleh Pak Kosma, Pak. Tapi dicek masih belum berubah-berubah, takutnya terlewatkan karena teman-teman mungkin sudah, takutnya hanya saya sendiri, seperti itu saja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ke Pak Yazid ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak ya, dari semester 6. Oh, silakan Pak Tami. Ini Pak, jadi ada satu hal yang sangat saya perlu tanyakan, itu masalah semester 5 Pak ya. Semester 5 tiap hari kita kan udah ngisi KRS tuh. KRS untuk mengejar ketinggalan di semester 1. Jadi saya ngambil 2 MK, yaitu pertama MK Bahasa Arab, Bahasa Inggris. Nah, saya masuk di kelas A1 Pak. Tetapi ada kendala di situ. Untuk bahasa Arab itu lancar, ya. Untuk bahasa Inggris, saya tidak pernah mendapatkan tugas di portal. Nggak tahu apa sebabnya, ya.
nggak tahu sama sekali siapa sebabnya. Sampai saya nunggu-nunggu, tidak sudah berapa kali saya isi KRS dan juga udah mengisi form yang diberikan oleh, tapi saya nggak kunjung mendapatkan tugas di portal untuk bahasa Inggris. Namun pada akhirnya itu pada akhir semester untuk ulangan semesternya, ujian semester, saya dapat tugas ujian semesternya. Nah, saya selesaikan. Namun saya nggak dapat nilai. Ya, saya nggak bisa ngapa-ngapain. Saya hubungi dosennya responnya ya katanya nggak pernah ikut kegiatan, nggak pernah ikut ini kan, jadi nggak bisa ngasih nilai. Saya juga udah usaha untuk menjemput tugas, tapi tugasnya nggak kunjung datang pada saya. Benar-benar nggak ada di portal. Jadi itu Pak. Kemudian saya khawatir kan nanti pas semester selanjutnya saya nggak bisa selesai. Soalnya masih ada satu lagi yang satu yang ketinggalan tuh bahasa Inggris. Bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Saya khawatir nanti pas tepat waktu itu saya nggak bisa selesai bareng teman-teman yang lain di kelas B. Itu aja Pak. Pak sebelumnya Pak Tami sebelumnya sudah ini nggak Pak? Sudah melaporkan belum Pak? Dengan ini awal-awal. Sudah melaporkan lewat kosmanya. Obat dimensi Pak Tami. Ya, saya sudah melaporkan lewat kosmanya ya. Karena memang udah di ngisi form juga nggak muncul tuh nih apa namanya tugasnya. Maksud saya itu di kemudian hari itu jangan terjadi gitu lagi, soalnya kalau terjadi seperti itu benar-benar terhambat apa namanya aktivitas. Sebelumnya ya, Pak Tami sudah melaporkan di awal-awal semester gitu Pak. Sudah, KRS sudah diisi. KRS-nya sudah selesai, muncul itu misalkan pertemuan di minggu pertama dan pertemuan di minggu kedua, ketika Pak Tahmi tidak mendapatkan tugas, apakah Pak Tahmi memberikan laporan ke PJJ, Pak? Saya melaporkannya ke ini, Pak, ke Kosma, Pak. Kosma saja. Saya nggak ada link yang lain, soalnya saya ke Kosma. Soalnya kalau ke yang lain biasanya itu jarang, saya takutnya nggak ditanggapi kan, kita kan dari mahasiswa ini kan dari, jadi kita jalurnya ke Kosma itu. Ada POM juga yang di situ, seingat saya tuh ada 2 kali POM yang dikasih ke Kosma bagi yang ada yang ulang katanya kita isi POM-nya. Namun untuk yang bahasa Inggrisnya kita nggak muncul tugas gitu. Ya, Pak, untuk yang ini saya langsung jawab aja Pak ya. Ini sekaligus diingatkan ke teman-teman yang lain juga. Jika memang nanti ketika pada mata kuliah pertama satu kali yang mau mengambil ke bawah, ya, jika memang di minggu pertama dan minggu kedua tidak menemukan tugas, langsung laporkan ke kami ya Pak ya. Laporkan. Kita punya link Pak, mau lapor kemana Pak? Kita cuma ke Kosma aja gitu kan. Ya maksudnya ini sebenarnya harus diselesaikan di awal-awal mata kuliah. Jika memang terjadi kasusnya dan Pak Tahmi mohon diberikan ke PJJ segera mungkin ya. 1, 2, 3 identifikasi ya. Kalau ini ternyata mata kuliah yang saya ambil ini bermasalah. Jadi kalau di awal-awal bisa diinformasikan, mungkin kita bisa langsung mencari solusinya Pak ya. Mungkin nanti kita diskusi di sini Pak di PJJ ya untuk menyelesaikan masalah Pak Tahmi ya. Saya ceritakan saja Pak. Saya takut seperti itu. Kita itu yang kita ini kan. Ya, betul Pak, makanya solusinya nanti teman-teman jika menemukan hal yang sama di awal-awal kuliah harusnya sudah bisa mengidentifikasi dan segera melaporkan ya ke pihak PJJ. Nah ini yang mungkin langsung saya bisa untuk solusinya bagaimana. Karena kalau di awal-awal perkuliahan mungkin kan masalahnya bisa langsung diselesaikan gitu Pak dalam waktu 2 minggu gitu maksimal. Ya, sebenarnya 1 minggu juga cukup ya. Begitu ya Pak Tami. Ya, makasih Pak ya. Sama-sama Pak.
Tapi ini Assalamualaikum. nanti bisa Pak ya, masih tanya berapa dulu Mas Zaki? Berapa Pak? IPK-nya berapa dia? Pak Tahmi IPK-nya berapa? Pak Tahmi IPK-nya berapa? 3, berapa ya? 3, saya. Ya nggak bisa ngambil banyak Pak. Nggak bisa ngambil. Apa? Satu tempo hari bisa ngambil 2. Bisa ngambil 2, Pak. 3,82 atau 85 kalau nggak salah IPK-nya. Kita bisa ngambil 2, Pak. 3. Nanti dicek. Sebab di sistem itu biasanya kalau melebihi maka itu tidak bisa ya. Tapi kalau memang masih ini di portal itu maka bisa dengan sendirinya karena itu sudah diatur secara otomatis. Kita bisa ngambil 2 tempo hari, udah isi KRS, muncul Pak KRS-nya Pak. Kita muncul itu 9 MK. Ditambah yang ini kan yang normal kan 2, 5, 7 yang ulang 2. Jadi semuanya ada 9 MK. Cuman kalau yang bahasa Inggris itu nggak dapat tugas Pak. Tetapi di akhir pas tugas semesternya muncul tugas itu Pak di tugas ujian semester ujian. Ada ujian muncul. Tutornya Pak? Ya? Tutornya siapa? Kalau nggak salah Ibu apa di kelas A1 Pak bahasa Inggris. Tutornya lupa Pak ya? Nggak tahu tutornya Pak? Lupa juga saya. Oh. Ada sih, sudah chat, udah berapa kali chat dengan dia, cuman dia nggak bisa nolong katanya kan. Udah kalau nggak bisa. Juga pernah menghubungi Kang Ali, cuman dari Kang Ali saya lihat nggak terbaca itu WA saya. Jadi saya mau menghubungi kemana? Kosma juga nggak bisa berbuat banyak. Baik Pak, untuk itu nanti kita ini Pak ya. Kalau bisa, kalau Bapak berkenan, bisa kirim nama tutornya Pak, biar nanti bisa kita cross check dengan tutornya. Iya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang terakhir ya Bapak Ibu. Ini tadi siapa ya? Saya kok lupa ini. Budi. Siapa? Mas Wahyu siapa tadi? Tadi pertanyaannya Bu Dini, Pak. Bu Dini. Ya, pertanyaannya Bu Dini. Nah, ini kan ada 2, baru Bu Dini, satunya Pak Tahmi, satunya siapa lagi nih yang terakhir? Pak Zamzim, Pak. Pak Yazid. Pak Yazid ya. Siapa dulu, Pak? Silakan Pak Yazid. Oke. Terima kasih waktunya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak, ya kan dalam PJJ ini saya merasakan manfaat yang luar biasa. Kemudian mohon maaf Pak, semester berapa nih Pak ya? Semester berapa? Semester 6 ya pensi? Gimana? Saya teruskan Pak. Habis kelas semester 2 Pak saya Pak. Semester 2. Monggo Pak. Ya. Gini Pak. Ya pertama saya mengucapkan terima kasih atas PJJ ini, banyak sekali manfaat yang saya rasakan. Kemudian terkait dengan jam di hari Jumat ini Pak ya, karena kita kan dulu juga ikhtiar sudah semaksimal mungkin ya bisa ngajar juga bisa kuliah. Nah hambatan saya itu kan karena berganti lembaga Pak. Kalau bahasa Arab pas waktu itu bahasa Arab Pak, karena memang favorit tadi saya, materi saya sangat favorit itu. Terus kemudian saya juga tidak enak juga sama Pak dosen karena pada waktu ganti tempat itu harus di perjalanan Pak. Jadi mohon maaf tidak bisa buka video dalam Zoom itu. Artinya saya minta toleransi dari pihak kampus Pak. Apa itu juga akan menjadikan pengurangan nilai. Sementara sampai sekarang nilai saya itu ya A untuk bahasa Arab Pak. Yang pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan dosen juga Pak. Jadi kemarin kami di kelas kami itu bertanya terus ini Pak dosen gimana ya kok enggak ngabar-ngabar, ternyata sakit Pak. Jadi kami
juga merasa tidak enak juga, kok bisa ya? Maksudnya tidak kasih kabar. Ini mohon nanti kalau misalnya ini nggak perlu dijawab sekarang setelah yang pertanyaan kedua ini, tapi harapan kami sebagai mahasiswa ingin tahu kabar dari beliau-beliau. Barangkali kalau sakit itu terus kemudian memberikan kabar ke Kosma gitu loh Pak. Saya nggak bertanya-tanya karena lama sekali nggak ketemu gitu Pak. Oke, terima kasih, hanya itu saja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Yazid, mohon maaf, ini saya masih belum bisa menangkap yang pertamanya bagaimana Pak tadi Pak, terkait dengan bahasa Arab itu Pak. Tadi kan Pak Kajur ngendikan seyogianya ketika ada Zoom meet itu mahasiswa semuanya on cam ya Pak, on cam gitu ya. Ya, kami sambil mengajar, kemudian kami juga on cam juga, tapi pada waktu bergantian jam, saya kan harus berada di tempat lain, artinya pindah lembaga. Itu kita kan terus dalam perjalanan itu mau tidak mau di HP saya kan ada notifikasi dalam perjalanan itu. Saya harus off cam gitu Pak. Terkait ini apa juga ada pengurangan nilai dari ini Pak. Apa nilai itu memang dimutlakkan oleh dosen tutor ya Pak. Ya, alhamdulillah waktu itu bahasa Arab rata-rata di kelas kami juga bagus Pak. Termasuk saya juga alhamdulillahnya dapat A gitu Pak. Ya, baik, Pak. Terima kasih banyak. Baik, Bapak Ibu, ini ada dari Bu Dini terkait dengan ini Pak, ada yang belum bisa mengambil untuk mata kuliah ilmu pendidikan Islam Pak. Yang untuk Pak Tahmi sudah dari Pak Yazid terkait dengan Zoom meet dan on cam ya. Baik Pak Kacet, barangkali mau menanggapi. Oke, terima kasih. Terkait pertanyaan Bu Dini ya tentang kendala KRS, mungkin ini secara keseluruhan saja di semester 6 ya. Itu ada semester 4 yang sudah ngambil di kelas Mbak Dini ya, sehingga tidak bisa masuk. Nanti tolong ketua kelas di semester 6 bisa menghubungi siapa saja supaya besok kami eksekusi ya. Jadi yang semester 4-nya kami buang dulu, harus mengutamakan semester 6 ya, semester 6. Jadi tolong nanti di semester 4 kalau mau ngambil di semester bawah saja, jangan semester atas, terkecuali di semester atasnya teman-teman semester 6 sudah ngisi semua, baru boleh mengambil di semester atas ya. Itu karena semester 6 kan cuma 4 kelas dan kuotanya hanya 50. Jadi kalau teman-teman di semester 4 ngisi semua, maka yang semester 6 ketika sudah terisi untuk kuota kelas, maka semester 6-nya tidak bisa ngisi lagi di semester kelasnya ya. Ini ya. Jadi, nanti besok tolong nanti ketua kelas di semester 6 kira-kira siapa saja yang memiliki kendala ini, sehingga besok sebelum perkuliahan kami sudah mengeksekusi ini ya, atau maksimumnya itu Kamis itu sudah terselesaikan. Nah, berkaitan dengan semester 4 ini, kalau asumsi saya itu kan tergantung IPS. Di situnya ada SKS atau 20 SKS, kalau mengambil tambah 2 lagi berarti bisa jadi 25 melebihi kuota. Maka dari itu kemungkinan besar sistem menolak gitu ya, kemungkinan. Tapi ketika sistem tadi ceritanya sistem menerima itu berarti bisa. Tapi asumsinya itu kalau 19 SKS itu berarti asumsinya 24 karena ada SKS dan ditambah 3, berarti ada tambah 5 SKS di semester semester bawah ya. Nah, ini di semester bawah. Maka kalau ngambil 2 SKS idealnya minimalnya harus 2 MK sampai 24 SKS minimalnya harus 4.0 IPK-nya atau IPS-nya bukan IPK-nya. IPS-nya 4.0 ya. Harus A semua.
kalau logika berpikir di sistem yang dibangun oleh portal akademik ya, karena dihitungnya semacam itu. Tetapi saya tidak tahu persis ya. Nanti kita cross check ya, kita coba akan cross check kendalanya seperti apa. Apakah kelebihan beban mengambilnya, ataukah kalau kelebihan beban pasti satu ditolak, pasti satu itu ditolak sama sistem, sehingga tidak bisa masuk gitu. Kecuali tidak kelebihan beban, masih misal 22 SKS atau 23 itu masih bisa gitu ya. Kalau 24 itu 24 SKS itu harus 4.0 IPS-nya gitu. Jadi full dalam satu semester itu 24 SKS gitu. Ini penjelasan. Tapi di ujiannya masuk, Pak? Gimana? Di ujiannya itu masuk tuh. Ada saya dapat ujian. Ya, walaupun di ujiannya masuk, apakah nanti di KRS-nya masuk, KHS-nya? Kalau masuk, KRS masuk, Pak? Masuk. Kalau masuk berarti itu masih kemungkinan besar bisa jadi di semester yang sebelumnya itu hanya 19 tambah 2 SKS tambah 2, jadi 23 SKS mungkin masih bisa ya. Tapi kalau yang satunya 3 berarti itu kan tambahnya 2 tambah 3 kan 5 tambah 19 SKS yang diambil 24. Jadi logika itu akan tertolak di sistem ya. Di sistem itu nanti kami coba akan cross check kembali ya. Selanjutnya Mas Yacin ya. Ini Pak, saya takutnya nanti pas semester 7 kan tinggal semester 7 tuh. Semester 7 tuh saya nggak bisa ngulang 2, itulah yang saya khawatirkan. Jadi nggak bisa selesai tepat waktu. Itu yang saya khawatirkan. Saya masih ada 2 tuh. Bahasa Indonesia-nya 1 masih belum. Bahasa Inggrisnya itu. Ya? Sekarang semester berapa? Semester 6. Oh, semester 6. Ya. Karena semester 6 itu dulu tuh ada beberapa teman-teman yang di awal itu ada 2 orang apa 3 orang ya, yang semester awal itu tidak masuk ya. Jadi kita dulu tertinggal memang. Kita tertinggal bersatu memang karena kita belum begitu bisa dulu kan untuk mengelola IT-nya dan portalnya. Jadi dia tertinggal dulu ada beberapa MK. Jadi kita terus mengulang. Alhamdulillah sudah terulang, tinggal kemarin tuh tinggal 3 kan. Nah, sekarang tinggal 2 karena tadi yang satunya gagal. Ya, nggak apa-apa, nanti bisa ngambil di semester 8 ya, semester 8 full berarti. Nah, semester 7 kalau bisa itu kan sudah potong semester 7 itu 20 SKS kalau salah 20 totalnya itu bisa kalau IPK-nya 4,0 bisa sampai 24 SKS ya. Silahkan ambil di bawahnya, tapi kalau kurang dari itu biasanya akan mengatur. Mudah-mudahan di semester kalau tidak selesai semester 7 sudah bisa di semester 8, sehingga di akhir pas semester 8 sudah selesai, nanti tinggal nunggu nilai selesai yang konkret. Kalau skripsi sudah selesai atau laporan sudah selesai, nanti tinggal ujian hasilnya. Bisa Pak ya, walaupun saya ketinggalan kan semester gaji tuh, nanti semester 8-nya bisa ngambil full. Bisa, ya, tapi dengan satu catatan kan nanti kalian sudah rekap semua. Nah, ketika mau ujian kompre dan lain sebagainya, kalau yang lain itu boleh 70% proposal skripsi boleh 75% kalau kompre itu tidak harus pada kesempatan kita masuk. Kalau sudah kompre nanti tinggal akhir 8 itu bisa mengikuti dengan teman-teman walaupun nanti beda hanya 2 bulan gitu ya. Selanjutnya Pak Yajid ya, ini nilainya bahasa Arabnya A gitu ya. Alhamdulillah ini bagus gitu ya. Tapi kami juga sebenarnya kalau semua kelas dikasih nilai A semua, ini berdasarkan performance assessment ya.
bicarakan dulu di apa namanya dengan dosen ya. Jangan ke prodi dulu karena prodi itu sangat mempercayai tutor atau dosen ya. Sangat mempercayai tutor dan dosen. Jadi itu ya, itu haknya tutor mau nilai satu, nilai B, nilai C, nilai A, itu hak tutor ya. Jadi nanti ketika ada dosen yang sakit juga, nanti besok kami juga akan kasih tahu ke teman-teman tutor atau teman-teman dosen sakit, tolong bisa memberitahu ketua kelas atau bisa memberitahu prodi ya, bisa memberitahu prodi supaya prodi juga bisa menginfokan kepada Posma dan bisa ditindaklanjuti oleh teman-teman di tataran teknis ya, di lapangan di kelas. Oke, jadi mungkin itu saja Jaki untuk KKN internasional. Tolong nanti memang ada dana juga dari LP2M, tetapi siapkan saja dana dari teman-teman juga. Kadang anggarannya cuma untuk berapa orang, sehingga yang lain itu biasanya disilang. Ada yang biaya full, ada yang kurang, ada yang minimalnya ketika saya di PBB ya kita maksimalnya dari Singapura ke Thailand ya, 3 negara ya. Jadi uang ongkosnya pastikan kalau bisa nanti bulan 8 atau bulan 7 kita bisa ke Malaysia, Singapura dan Thailand. Jadi pembiayaannya biasanya kalau 3 negara antara 5 juta sampai 6 jutaan atau 7 jutaan terkecuali travelnya ngambil tiketnya jauh-jauh hari itu bisa lebih murah lagi. Jadi itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Saya kembalikan lagi ke Pak Jaki. Terima kasih arahan dan informasinya. Kalau evaluasi kemudian Bapak Ibu semua, kami tahu bahwa Bapak Ibu semua masih banyak pertanyaan yang mau disampaikan. Bapak Ibu semua silakan bisa menghubungi kami di BBC, boleh saya atau Pak Kajil atau Mas Ahmad terkait dengan acara ini. Bapak Ibu terima kasih semua atas waktu dan kesempatannya ya, Bapak Ibu sudah meluangkan waktu untuk acara ini. Dan mohon ke teman-teman Bapak Ibu semua untuk acara-acara ini mohon enggol ya Bapak Ibu ini ya, karena ini tidak sebenarnya diperlukan Bapak Ibu dalam Amit ya. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih Pak Tami, monitor Pak Tami. Sebutin. Nah, Pak Tami, monitor Pak Tami. ya, gimana? Ya, Pak. Ya, Pak Tami, boleh nanya nggak Pak Tami, untuk perbaikan kan biasanya ada komunikasi antara Maksudnya? kelas yang akan dimasuki seperti Pak Tami harusnya kemarin terjadi komunikasi Pak. Oh gitu. Nanti memang perlu ini ya, perlu perencanaan yang matang biar kami juga nanti di-setting di sistem di sini. Maksudnya ke kelas ini supaya lebih gampang gitu ya. Jadi tapi jangan ke semester 6 dulu, kasihan semester 6-nya. Kasihan semester 6-nya.
mungkin bisa ngambil di semester bawah dulu deh. Kecuali yang semester 6-nya angkatan kalian semester 1 atau 2 sekarang itu boleh mengambil MK yang di atasnya. Tapi kalau semester 4 ngambil di semester 6, kelasnya cuma 4. Jadi pasti akan, apalagi semester 6-nya nanti ngisinya agak lambat. Diisi dulu sama semester 4. Dulu supaya semester 6 yang masuk, karena itu haknya semester 6 dulu gitu ya. Nah, semester 6 untuk ikut perkuliahan sesuai dengan IPK-nya gitu ya. Ya, jadi semacam itu ya. Dan sebenarnya Nah, ini Pak yang suaranya tidak ada. Yang Pak Tami ini Pak kan sudah terjadi Pak ya. Pak Tami ini sudah terjadi di semester kemarin. Beliau mengambil ke atas, kalau saya lihat kasusnya itu dalam administrasi sudah benar kalau pengalaman saya. Tapi mungkin koordinasi antara Pak Tami dengan Kosma yang kelas dimasukinya itu bagaimana? Apakah ada komunikasi enggak Pak antara Pak Tami dengan Pak Ishak ya kalau nggak salah semester 4-nya Pak? Bagaimana ada Pak? Nah, itu saya tidak tahu, tapi katanya Pak Fahmi atau Pak Fahmi, katanya chat saya. Alamat chat saya, memang terkadang kalau pas lagi ada kegiatan, saya tidak baca ya, jadi tertumpuk banyak chat, apalagi kalau yang perintahnya itu orang-orang pusat, direktur, Pak Dirjennya itu sangat sulit. Itu jadi Pak Rektor saja tinggalkan banyak hal, apalagi saya sebagai ini ya, tim teknis. Kalau prodi itu kan tim teknis. Jadi kami harus mengikuti apa-apa yang diperintahkan oleh pimpinan, gitu ya. Jadi nanti tinggal Kosma kalau Anu bisa menghubungi saya atau Mas Syafri atau Mas Tama. Ya. Jadi kalau tidak di ini lagi, tolong malamnya di bel ya, malamnya atau pagi. Pasti kalau pagi itu waktu yang senggang atau malam itu ini bisa ya. Tapi kalau sudah tertumpuk, biasanya saya juga kadang kalau baca WA saja, kalau sudah saya langsung hapus gitu ya. Paling baca di bawah saja itu kan, atau pertengahan sudah dihapus. Jadi supaya sampahnya tidak terlalu banyak. Jadi itu. Ya Pak. Nah, jadi yang dari Lampung berapa orang ke sini? Koordinasi sementara baru 12 sampai 15 Pak. Insya Allah tanggal 29 sudah di Cirebon. Tanggal 19. 29. Oh, 29. Itu yang A1 semester 2 ini jasnya sudah ada di PJJ. Kalau mau ngambil silahkan ya, itu sudah diambilkan. Yang reguler Pak ya? Yang reguler ya, yang bukan beasiswa. Ya Pak, sudah saya informasikan dan katanya ada baru 2 orang kalau nggak salah yang sudah ngambil. Ada malu katanya Pak kalau mau ke kampus. Mungkin nanti pas acara kita rangkul mereka yang reguler Pak. Ya, kalau mau di apa namanya sekaligus ya silakan gitu ya, supaya kelar gitu, kelar. Ya, baik Pak. Oke, terima kasih ya. Saya live dulu ya. Ya Pak. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Recording stopped. Untuk jual Apa? Tahun itu Arisa. enggak anu dinamoku tak corona Piro? Ibu iki tak parena desipan. Iya betul 150. saya gini loh Mi 150 tapi tenagane gak sah aku kono masang yo masang kae strobo kae gak bayaran kae masang 100 to masang Kowe wong nak tuku strobo to butuh iki aku semene kowe mek berarti karep. wis tak ndingi to sing tuku kuwi to balane Ya penting kan wonge tukang apa ngejab. Apa tergo rada dhuwur wong iki wah. Ya penting jenengan kan ngono to. Iya aku yo ngono, ngomong ngono bingi ngomong ngono. Aku gak arah urusan kono penting aku tak kok awakmu.